punya perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Ada perjanjian yang diperbaharui, artinya begitu. Jadi ketika kita mempercayai Alkitab dalam arti mencari makna Alkitab ini, kita nggak bisa mentok di perjanjian lama bahwa itu adalah janji lamanya, tapi ada janji barunya. Harus semuanya dibaca, harus semuanya mengerti, memahami bahwa ketika Tuhan memberikan wahyu kepada kita, which is Alkitab, itu lengkap. Jadi ketika kita hanya belajar perjanjian lama saja, kemudian menyalahkan perjanjian baru, itu karena belum lengkap kita belajar. Ibaratnya perkataan Tuhan belum 100%. Baru 50% kita menyalahkan kemudian yang perjanjian baru. Kita lihatlah sebuah peristiwa yang lengkap. Lalu tadi ditanyakan, lalu bagaimana bisa manusia yang dikorbankan? Karena perjanjian ini menyatakan bahwa manusia yang akan dikorbankan akan mati di kayu salib, akan menebus dosa kita. Ada ayatnya juga di perjanjian baru. Jadi semuanya ada dalilnya. Mana dalilnya, Bang? Ajarlah kepada Bani Israel, apabila mereka ingin menghapus dosa, maka korbankanlah manusia. Mana dalilnya? Ulangan 18, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberitakan, yang berikan kepadamu oleh Tuhan, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Itu jelas itu. Jangan. Kata Tuhan, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta kepada makhluk yang orang mati, kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan. Ketika Anda berbicara mengenai nubuat, tadi kan saya sudah kasih PR tuh, saya sudah kasih kemudian ilmu di dalam Yohanes 11:45 sampai 57. Di situ imam kepala baru bernubuat tentang Yesus. Apa nubuatnya? Yesus ini harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu nubuatnya. Nubuat untuk Yesus dari Imam Kayafas, Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Itu nubuat untuk Yesus. Bukan lari kemana-mana, pergi di kitabnya orang. Diketawain kita, Bang. Orang Yahudi lebih paham kitabnya daripada Anda. Anda siapa? Baik, aku jawab Bang Juma. Silakan. Perkataan Bang Juma benar bahwa tidak boleh mengorbankan manusia. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tapi yang mengorbankan kali ini bukan manusia mengorbankan manusia, Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan yang melakukannya, ini bukan perintah untuk Tuhan, perintah itu untuk manusia. Lalu apa ayatnya? Ayatnya jelas, ayatnya ada. Baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Aduh, Petrus, itu kan surat itu kan bisikan di dalam tubuhnya di kayu salib. Iya, itu bisikan makhluk yang datang kepada Paulus itu. Hidup untuk kebenaran. Itu makhluk. Gimana? Itu bisikan makhluk. Biar aku bisa dengar. Itu bisikan makhluk. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat. Ternyata kamu lebih percaya kepada penyesat. Makanya kau percaya korban yang dipersembahkan oleh penyesat itu berupa Yesus di atas tiang salib. Padahal pembunuhan terhadap Yesus itu gagal. Yang dibunuh adalah selain Yesus. Itu bukan Yesus yang dibunuh. Nah, sekarang, oke, aku tanya Bang Juma. Sorry. Tunggu. Saya masih minta data sesuai dengan Imamat 1 nomor 2 dan juga Ulangan 18. Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Jangan. Itu perintah Tuhan tuh, enggak boleh. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan perintah Tuhan kepada manusia, Bang Zuma, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia. Jadi manusia jangan. Ini yang melakukan bukan manusia, Tuhan sendiri yang melakukan. Oke, baik. Yang merasuk. Ya, Oke. Ya. Anda Lazim ya Allah ya Karim.
Tak ada hubungannya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8, ketika orang-orang Yahudi datang ingin membunuh Yesus, kenapa Yesus tidak mengizinkan membunuh dirinya? Kenapa justru dia mengatakan, karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah nubuat, berarti yang mau membunuh Yesus ini ada firman di dalam dirinya. Apa firman yang ada dalam dirinya? Ya itu yang Anda baca tadi, Yesaya itu. Faktanya tidak ada firman di dalam dirinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba, sementara Anda mengatakan bukan manusia yang mau membunuh, tapi Tuhan sendiri yang mau, dengan melandaskan kepada Yesaya 53, entah apa-apa, Yesaya 9. Anda mengambil data itu, kalau itu betul Yesaya 9 atau Yesaya 53 harus digenapi, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus itu disebabkan karena pada diri mereka ada firman Tuhan, yaitu firman Yesaya 53. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena pada diriku ada Yesaya 53 yang harus kamu genapi. Mana? Justru Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu siapa? Bapakmu iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Coba. Begini, Ayo. Bang Zuma. Mana buktinya bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa? Mana? Sebuah Yesus tindakan itu punya niatan yang berbeda, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Tadi Tadi Bang Anda, Zuma, aku tanya Bang Zuma, ini sebenarnya silakan. standar sekali. Kalau ada dua orang ke tempat warung kopi, bukan berarti niatannya selalu pengen ngopi. Ada yang pengen jemput adiknya, Saudara, ada yang pengen kerja di kopi. Sama ini seperti sudah tadi jelas. kita balikan tadi. Yang satu ingin membunuh karena niat jahat. Lah. Jadi niatan di dalam hati Yesus mengetahui niatannya. Jadi kita harus pakainya jangan berkata bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah sekarang ya Karim. Tuhan ini kita bicara dalil, Bang Zuma. Jangan bicara nalar-nalar yang di luar dari dalil tertulis. Kalau sudah tertulis sudah Ini kelar. tertulis orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin menggenapi nubuatan yang kamu ambil dari kitabnya Yahudi. Tapi faktanya ketika orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Jikalau kau adalah anak-anak Abraham, tentulah kau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu siapa? Iblis. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah yang ingin melaksanakan keinginan iblis, bukan Enggak, Bang keinginan Zuma. sang Ada Tuhan. dua niatan yang berbeda. Ada saudara. dua niatan yang berbeda. Saudara. Ada yang ingin membunuh karena tidak percaya Yesus adalah Mesias. Jadi Saudara. dia ingin membunuh karena tidak percaya bahwa Yesus Saudara, adalah gini. Tuhan. Dia tidak ingin Kita membunuh. nggak usah terlalu melebar. Saya ingin bertanya kepada saudara. Niatan membunuh Yesus itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Jawab. Menurut Saya Yesus. jawab. Nah, Menurut ini. Yesus. Saya Menurut jawab ya, Yesus, karena orang yang iya. ingin membunuhnya itu karena ingin melaksanakan keinginan iblis atau melaksanakan keinginan Elohim. Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Sebenarnya Ya. kalau kita pelajari lebih dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada perkataan-perkataan yang merujuk metafora. Dia merujuk kepada Ini iblis. bukan metafora Padahal dia lagi. juga merujuk kepada Tuhan. Saya akan ke situ, Bang Zuma. Kalau agar Ya, silakan. memahami, Silakan. maksud saya yakin kalau Bang Zuma dengerin perkataan saya pasti tahu kelas saya dalam menjelaskan. Oke, saya ulang ya. Dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada sebenarnya metafora perkataan yang kita harus memahami. Contoh dalam kisah Firaun, dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun agar Israel tidak kabur? Pertanyaannya, bukan kan Tuhan pengen Israel kabur pergi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan?
Lalu mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kemudian lagi saya sempat debat juga sama Bang Saiful mengenai Maleki dengan Samuel. Dikatakan di dalam Maleki kalimatnya iblis, di dalam Samuel di kalimatnya Tuhan. Mengapa ada dua kalimat yang berbeda? Mengapa satu iblis, satu merujuk pada Tuhan? Lalu kemudian lagi tadi Bang Zuma mengatakan, mengapa siapa yang ingin disalibkan? Apakah iblis yang ingin Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus yang ingin disalibkan? Saya jawab seperti ini. Bang Zuma dan teman-teman semua, burung pipit pun jatuh tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Rambut di kalian semua terhitung. Ada ayatnya, ada dalilnya. Maka dari itu Tuhan mengetahui semuanya. Dan Tuhan bertanggung jawab terhadap semuanya. Dan itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga makanya walaupun iblis berencana, Tuhan sudah tahu itu semua. Makanya kadang-kadang pakai metafora-metafora yang berbeda. Memahami konteks Alkitab harus memahami secara keseluruhan. Tidak bisa comot-comot. Jadi kalau tadi Bang Zuma tanya siapa yang punya kehendak, ada dua kehendak di situ. Pertama kehendak iblis. Aduh. Jadi saya telepon masuk jadi hilang suara saya kayaknya. Oke. Lanjut. Telepon masuk saya, sorry Bang Zuma. Tapi tadi sampai di mana? Silakan Bang, silakan. Oke. Tadi apa? Mengetahui ya. Mengetahui kehendak yang tadi apa tadi? Ada dua kehendak katamu. Aduh, langsung hilang apa yang mau saya ngomongin. Ada dua kehendak katamu tadi. Oke, ada dua kehendak. Kehendak iblis. Sama tadi kayak Bang Zuma bilang. Kan bukannya pengen Yesus supaya mati di kayu salib. Tapi ada dua niat. Yang satu niatnya membunuh karena tidak percaya dia juru selamat. Yang satu lagi adalah kehendak bahwa dia pasti akan mati. Makanya ketika ini kita siapa yang mengkhianati Yudas? Ketika Yudas mau pergi, kemudian Yudas dimasuki iblis. Kemudian kata Yesus, lakukanlah segera apa yang ingin kau lakukan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus sudah mengetahui dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang tahu semuanya dan semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian Bang Zuma. Tapi Yudas niatnya bukan pengen menjalankan ini rencana Tuhan, bukan. Niatnya ingin dapat duit, ingin dapat sogokan, supaya mengadukan Tuhan. Masing-masing dihukum karena niatnya. Ada orang berbuatannya bisa sama, tapi niatannya bisa berbeda. Itu satu hal yang sangat-sangat sah. Terima kasih. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Betul, setuju. Berarti manusia menumpahkan tidak boleh. Oke, tapi berarti Tuhan, kalau Tuhan boleh. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan sesuatu yang diridhoi, bukan sesuatu yang dianggap baik. Bahkan di dalam Keluaran 23 yang saya bacakan tadi, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus menghasilkan dosa, bukan menebus dosa. Melanggar perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang menghasilkan dosa. Sedangkan Yesus berkata di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 24, apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tidak pergi sesuai dengan ada yang di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, tidak. Tetapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Apa di dalam Taurat itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ingin dibunuh, Tuhan gagalkan. Tertulis di Mazmur 91. Kemudian ketika Anda berkata bahwa itu adalah keinginan Tuhan, buktinya Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena engkau mau melakukan keinginan-keinginan iblis bapakmu. Saya ulang lagi datanya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Berarti Yesus punya bapak, yaitu Elohim, dan orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak, yaitu iblis. Oke? Lalu orang-orang Yahudi itu berkata apa? Bapak kami adalah Abraham. Yesus menimpali,
jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu tidak membunuhku, tidak berusaha membunuhku jika kalian itu adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu iblis itu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus kemudian? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru mau membunuhku. Tetapi karena kamu ingin, sabar dulu. Ini Yesus sudah mengatakan, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Elohim kalau disembah, Elohim kalau dituhankan, tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Yesus. Berarti Elohim tidak menginginkan. Justru kalau orang-orang menyembah kepada Elohim, maka dia akan mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang menjadi bapakmu adalah iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tuh, berarti membunuh Yesus, punya keinginan membunuh Yesus, itu adalah keinginan-keinginan iblis. Lengkap sudah, saya membacakan dalilnya saudara. Anda mau percaya ataupun tidak, itu datanya ada di dalam Bible saudara. Pada kesimpulannya, yang berusaha membunuh Yesus itu adalah berusaha melakukan keinginan-keinginan iblis. Ingat, sudah berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin mencobai Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin agar Yesus ini mati, tapi gagal dan gagal. Iblis kemudian datang kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuh aku. Jadi membunuh Yesus artinya berhasil iblis kemudian untuk melakukan cita-citanya. Tapi sayang sekali iblis tidak berhasil. Tetapi iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesus tidak berhasil dibunuh, maka yang gantinya pun dijadikan menjadi Yesus. Lalu apa setelah Yesus ini, yang dibunuh ini dijadikan sebagai Yesus? Orang-orang disesatkan semuanya dengan pola Yesus mati demi dosa-dosa kalian. Orang-orang kurang akal, lemah akal, yang tidak berilmu, percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, padahal itu adalah rekayasa iblis. Saya kira cukup dari saya. Waktu saya sudah mau zuhur. Ya, kalau silakan. boleh, saya penutup sedikit bahwa apa yang disampaikan Bang Zuma ada benarnya dari sudut pandang. Jadi dalam sebuah peristiwa selalu ada perspektif atau ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada positif, ada negatif. Selalu begitu. Contoh kita kejadian COVID. Bagi kita COVID itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi juga banyak hal positif yang dari COVID ini. Inovasi yang luar biasa, solidaritas di antara kita yang luar biasa, kemudian online jadi meningkat seperti ini, jadi ada namanya komal-komal seperti ini dengan adanya pandemi terakhir. Jadi dalam sebuah perspektif selalu ada dua jawaban. Tadi Bang Juma menyampaikan dari sisi dua jawaban, yaitu jawaban bahwa itu hal yang sebenarnya kebaikan atau keburukan. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Keburukannya bagi siapa? Tergantung perspektif dia, tergantung sudut pandang dia. Kalau sudut pandang dia membunuh Yesus adalah karena tidak percaya itu adalah Mesias, itu bagi dia adalah sesuatu yang negatif, tidak akan negatif. Tapi kalau matinya Yesus ada sebagai juru selamat bagi kita semua, itu adalah sebuah hal yang positif. Jadi satu kejadian punya dua perspektif pandangan yang berbeda, dan saya yakin kita semua memahami hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, saya juga closing ya. Berdasarkan atas penutupan saudara, memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari ajaran Yesus. Yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang iblis. Pembunuhan terhadap Yesus adalah keberhasilan iblis. Dan sayang sekali,
Anda berada pada sudut pandang iblis. Apa itu? Dengan matinya Yesus. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia kemudian melanggar seluruh perintah Tuhan? Iblis. Siapa yang senang ketika kemudian dia tidak lagi melaksanakan perintah Tuhan? Anak-anak iblis. Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk? Iblis. Siapa yang merdeka hari ini dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan lagi? Kristen. Jadi dua sudut pandang ini harus jelas. Yesusnya mengatakan, karena kamu tidak beroleh firman, karena kamu tidak mengasihi Bapa, karena kamu tidak mengasihi aku, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Subhanallah, umat Islam sangat mengasihi Yesus yang adalah Isa, yang adalah Isa yang datang kepada Bani Israel, sehingga sedikit pun dalam benak Islam tak ada keinginan untuk membunuh Yesus. Islam tidak membenarkan adanya konsep pembunuhan terhadap Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam menggaungkan kemudian bahwa Nabi Isa, Yesus alaihi salam, atau Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel sebagai pengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak disentuh oleh orang-orang kafir. Yang disentuh oleh orang kafir adalah penggantinya, yaitu orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang melakukan pengkhianatan, makan suap, dan seterusnya. Dan itulah yang dijadikan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan nubuatan Yesus. Kalau semua itu salah, kalau Bang Suma keliru, maka muncul pertanyaan, berarti Yesus bohong, berarti Yesus berdusta. Karena Yesus berkata kepada muridnya dalam kelas, di dalam Matius 7 nomor 15, di dalam kelas Yesus berkata, dalam kelas Yesus itu tak ada orang makan babi, tidak ada orang tidak bersunat. Semuanya adalah pelaku firman dari hukum Taurat. Di dalam kelasnya Yesus sebagai guru, Yesus memesankan kepada murid-muridnya, wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Alhasil Bang Suma, datanglah kemudian orang-orang non-Yahudi yang bukan domba nyamar domba, yaitu Kristen, yang mengatasnamakan nama Yesus kemudian dengan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Tidak ada hubungannya antara pengakuan Kristen gereja mula-mula mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sebenarnya hukum Taurat itu berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Iblis menganggap itu perjanjian lama demi untuk menjalankan aksi-aksinya, yaitu menjalankan perjanjian yang datang kepada Paulus, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis, yaitu menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus. Padahal makhluk yang mengaku Yesus itu adalah makhluk yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24 25 26 27, dan juga nomor 30. Subhanallah, yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus palsu. Ingat Yohanes 8 yang tadi nomor 38 sampai nomor 47, jelas sekali di situ ada dua kehendak. Kehendak Elohim, jangan bunuh Yesus, kehendak iblis, bunuhlah Yesus. Dan Kristen kemudian terperdaya dengan mengimani pembunuhan terhadap oknum yang bernama Yesus. Saya kira demikian saudara, saya pamit sementara mau ibadah salat zuhur. Habis ini kalau masih diberi ruang kemudian saya akan kembali untuk melakukan terapi seperti biasa. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Faruk, thank you. Syukran. Lanjut yang lain. Bang Daniel, Dinda Nura dan semuanya. Terima kasih Bang Naga. Thank you. Saya masih di sini. Jangan diturunkan. Biarkan saya monitor sambil ibadah. Silakan. Oke. Siap. Ya, saya sapa dulu tamu yang datang. Leonardo DiCaprio. Leonardo. Halo Bang, buka mute-nya Bang. halo. Ya, selamat malam Bang. Dari agama apa? Saya dari Nasrani. Oke, Abang Nasrani, silakan Bang.
Sebentar, Marwah. 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 Halo, assalamualaikum. Pengen nanya aja Mbak Sebentar, Bang. Saya sapa dulu. Waalaikumsalam, agama apa, Bang? Sama Nasrani. kayak Bunda Nora. Islam, sebentar dulu, Bang. Bang Leo, sebentar, sedikit aja ya, Bang ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Oh, saya dulu ya. Iya, Bang Leo, sebentar, Oh, iya. Bang Leo. Ya. Singkat Ya, aja Bang silakan. Leo, habis ini Oke. langsung saya turun ya. Setelah saya nyimak dari tadi, secara akademis, secara data, secara dalil, baik akli maupun nakli, pertarungan antara Bang Zuma sama Bang siapa tadi? Bang Neokolim apa siapa tadi tuh? Jenius. Dan ternyata terpampang jelas bahwa Bang Zuma menang di atas segala-galanya. Dan sebenarnya nggak boleh berkelit. Apa nih? Kenapa nih? Ditelan Roh Kudus. Kemana dia, Bos? Oke. Di sini saya tegaskan, di sini bukan mencari menang dengan kalah. Kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Yang dikatakan Bang Zuma itu sesuai data yang tertulis di dalam Bible. Ya, terserah dari Kristen. Ya, mau berpikir seperti apa, mau menanggapinya macam mana, silakan direnungkan lagi, baca baik-baik lagi Biblenya. Apakah yang dikatakan Bang Zuma itu betul atau tidak, tertulis atau tidak. Jangan mengikuti pemahaman doktrin dari gereja. Tetapi tolong ditelah baik-baik isi dari kitabnya. Betul atau tidak yang dikatakan Yesus? Betul atau tidak yang dikatakan Paulus? Betul atau tidak berdasarkan nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi kita di sini tidak ada dikatakan Islam menang, Kristen kalah, tidak. Kebenaran yang diucapkan dari Bang Zuma berdasarkan dari isi kitab mereka, bukan dari sumber yang lain. Nah, silakan Bang Leonardo DiCaprio, ada yang mau ditanya atau mau menanggapi atau mau apa? Hah? Ya. Saya mau nanya sama Bang Buat Suma teman-teman aja. ya, bentar Bang Leo ya, bentar Bang Leo ya. Emang, Buat teman-teman yang ketinggalan Isa ya, sama yang ketinggalan. Bang Leo, bentar Bang Leo. Itu sama Sebentar apa aja Bang Leo. enggak ya? 1 menit Bang Leo. 1 menit. 1 menit Bang Leo. Buat teman-teman yang ketinggalan diskusi tadi di awal Bang Zuma dengan teman Kristen tadi, ya, itu Bang Faruk sudah upload di channel YouTube-nya Bang Faruk ya, The Real Faruk Syanipar 44. Di situ sudah Bang Faruk upload dari awal sampai akhir dari debat tadi ya, dari diskusi tadi ya. Silakan datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk. Tapi jangan lupa teman-teman ya, di subscribe, like, comment, and share ya di videonya ya. Silakan Bang Leo. Mau tanya aja, saya dari Nasrani pengen tahu aja, apa Isa yang di Muslim sama Yesus yang di Kristen sama apa enggak ya? Bang Zumanya kebetulan lagi menunaikan ibadah zuhur. Jadi Bang Zuma bisa menjawab. Mau bertanya kepada kami atau tetap kepada Bang Iya, Zuma? boleh. Kalau kepada Bang Zuma, Sama apa? Bunda Nora aja. saya di jaringan saya gak ngelek, bagaimana? Saya mau nanya sama Bang Faruk aja. Bagus. Halo. Delay sama Bang apa nih ya? Ya Bang Leo, silakan. Iya, jadi saya mau nanya sama semuanya aja yang ada di room ini ya. Pengen tahu aja, apa Isa di Muslim sama Yesus di Kristen itu sama apa enggak ya? Silakan itu masuk atau Bang Faruk yang masuk? Gak dengar suaramu itu di mute itu. Silakan itu silakan. Ya, assalamualaikum jadi Pak. Mungkin ini. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin Uni yang mau nanggapi.
Boleh, boleh, boleh. Ini Bang Zuma lagi ibadah, lagi sholat kah? Biar saya coba Lagi untuk bantu. sholat, lagi sholat Uni, lagi sholat Uni, lagi sholat. Ya, kalau gitu saya izin untuk suhu-suhu ya, untuk guru-guru izin untuk membantu menjawab pertanyaan saudara kita non muslim ya. Perkenalkan dulu abangku, nama saya Rifa. Saya seorang mahasiswi. Apakah Anda seorang Kristen non muslim ya? Iya, saya non muslim. Oke, izin ya saya mencoba untuk menjawab pertanyaan brother tadi. Apakah Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Betul begitu pertanyaannya? Iya, betul. Oke, saya akan menjawab dari dua sisi ya, dari dua sisi. Kalau bicara, maksudnya dari dua substansi nih. Kalau secara esensi, saya menyepakati pendapat beberapa orang-orang yang mengkaji, diantaranya seperti dari pihak Kristen sendiri, ada yang saya sepakati, dari pihak Muslim sendiri ada yang saya sepakati bahwa yang sedang kita bicarakan ini sebenarnya merujuk kepada tokoh yang sama. Ingat ya, yang sedang kita bicarakan ini merujuk kepada tokoh yang sama, ya. Tetapi yang kalian akui sebagai Tuhan itu bukan Nabi Isa, tetapi tokoh lain yang tertuduh sebagai Nabi Isa. Kenapa? Kami belajar bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, kami bisa buktikan bukanlah Yesus. Yang datang kepada Yohanes Zebedius di Pulau Patmos bukanlah Yesus. Dan bahkan yang diceritakan dalam kitab kalian pun kami bisa buktikan kalau itu bukan Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau berdasarkan nama, tokoh ini namanya dari berbagai macam bahasa seperti sebagaimana kitab kalian berlakukan. Ingat ya Bang, satu hal yang harus Abang ketahui, kitab kalian itu suka menerjemahkan nama orang. Dari nama istri Adam itu tidak ada Hawa dalam kitab kalian. Contoh, ini saya kasih contoh. Dari bahasa Yunaninya jadi Zui, kemudian di Perjanjian Baru jadi Yoah, kemudian nanti jadi Khafah. Maka kemudian dalam dialek bahasa Arabnya jadi Hawa. Apakah bahasa Arab merubah nama? Tidak. Justru kalau saya bisa membuktikan yang merubah-rubah nama adalah penulis kitab kalian. Sama begitu juga. Nama Yesus itu kan sebenarnya bukan nama asli dia, Bang. Saya bisa pastikan nama aslinya bukan Yesus. Karena Yesus itu adalah nama dialek Yunani. Bagaimana mungkin orang Ibrani bernama Yesus? Nah, bahkan orang-orang orang-orang kalian lah bilang bahwa namanya Yeshua. Saya pun sebenarnya jujur ya, kalau Yeshua, kalau kita pakai Yeshua enggak. Saya bilang bagaimana mungkin Ibrahim, sebelum Ibrahim ada tiada lagi nama Ibrahim, sebelum Musa tidak ada nama Musa sebelumnya, sebelum Daud tidak ada nama Daud. Dan tokoh-tokoh Alkitab itu namanya satu-satunya mereka sendiri yang punya, kemudian baru diikuti oleh banyak orang. Sebelum mereka lahir tidak ada nama Yeremia sebelum Yeremia. Sama seperti Nabi Muhammad, tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad dilahirkan. Masa tiba-tiba Isa atau Yesus namanya Yeshua dah kayak nama Bambang? Maka dipastikan namanya Isa, karena tidak ada nama manusia bernama Isa selain Isa Al-Masih, sebelum Isa Al-Masih datang. Nah, artinya kalau Abang bertanya, kita membicarakan tokoh yang sama, tapi yang kalian imani bukanlah Nabi Isa, dan yang kami yang bela bukanlah manusia yang dikatakan terkutuk mati di tiang salib. Bukan, kami tidak membela manusia itu. Mungkin coba Abang paham nggak penjelasan saya? Silakan. Iya, paham. Tapi maksud saya gini, di Injil kan Yesus itu udah terakhir loh. Malah Kok kita Injil di maksudnya Nasrani di mana nggak nih? percaya. Enggak, Bentar, Injil maksudnya mana nih? saya nggak dengar. Saya nggak mengerti Iya. tentang apa ya. Saya awam. Saya hanya berpikiran pakai logika saya sendiri. Siap. Nah, Injil ini sudah stuck kitab terakhir menurut kita yang menganut agama Kristen ya. Oke, saya catat ini ya poinnya. Ya. Injil sudah stuck. Injil itu lebih dulu lahir daripada Quran ya. Dua, Injil lebih dulu ada. Oke. Lanjut. Dan terus Quran itu tidak pernah diakui oleh orang Nasrani loh. Tidak diakui. Orang Kristen. Oke. 3 poin Terus, Bang, saya catat. Apa lagi? Apa yang menjadi pemikiran orang Muslim bahwa Jadi Isa dengan Yesus itu adalah satu tokoh yang sama tetapi punya perbedaan. Sedangkan perjalanan Isa di Injil itu berbeda dengan Yesus, ya perjalanan Isa di Quran berbeda dengan Yesus di Injil. Kok samanya di mana? Oke, mantap. Ini pertanyaan Terus bagus. kenapa selalu Satu-satu, harus Bang. membahas? Nanti saya lupa. Ya, dengar.
Ya. Nanti catat dulu ya. Biar saya kan awam, saya nggak tahu. Pertanyaan Saya kedua, pengen pertanyaan tahu kedua. aja. Oke, pertanyaan kedua. Biar saya tahu mana sih yang benar gitu. Oke. Mana tahu ada hidayah. Hidayah itu kan karunia Tuhan lah, ya kan? Ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi terus apa sih yang harus dibahas tentang agama orang? Kenapa harus mencari panggung membahas agama orang? Kenapa mencari Demi mencari panggung ya? kebenaran, ya kan? Membahas. Oke. Padahal kita manusia, menurut saya. Bang, kebanyakan jawaban mau saya Muslim, nanti. mau 2 jam Kristen. saya ngomong nanti, Bang. Ya. Udah cukup poinnya biar Ya, 2 ditanggapin aja dulu. Itu dulu Ada 3 nanti poin. nih. Iya. 3 poin dulu. Udah Ya. diam aja dulu, Leo. Lanjut nih. Ini 5 poin sebenarnya. 3 poin adalah poin yang harus ditanggapi, 2 poin yang harus dijawab. Jadi saya kepanjangan nanti. Nanti bosan netizen sama muka saya nanti, Bang. Saya dilempar sama paus nanti. Mereka kalau bosan ngelempar paus, Bang, ngeri saya. Oke. Gini, Bang ya. Pernyataan pertama saya tanggapi dulu. Injil itu sudah stuck. Saya bingung, Bang. Saya bingung dengan statement ini. Saya tidak pernah bisa membenarkan statement ini. Injil sudah stuck. Pertama, Injil yang dimaksud yang mana? Karena kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil itu perkataan tentang Injil, ya, dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ada kata-kata Injil. Tapi dalam kitab Abang tidak ada Injil. Mungkin kalau ada Evangelion, mungkin nggak tahu saya itu. Jadi Injil itu bahasa Al-Qur'an. Lalu Abang bilang, Injil kami sudah stuck. Loh. Kalau memang sudah stuck Injil Abang, ya kan? Kenapa banyak sekali contoh LAI versus Biblikos, katanya sudah stuck, dan itu permasalahan antara organisasi penterjemah dan organisasi penterjemah satu dengan yang lainnya itu baku hantam terkait tentang banyaknya kesalahan terjemahan dalam Bible. Ini pasti terjemahan dulu. Yang kedua, kanonnya. Anda tahu tidak kanon? Kanon itu adalah kumpulan gini ya Bang ya. Ini kanon nih Bang. Ya, ada buku biologi, ada buku sosiologi, ada buku psikologi. Saya kanon jadi satu buku pembelajaran. Saya kutip cepret, jadilah satu kitab. Ini kanon namanya. Begitu juga dengan pihak sekolah Kristen. Mereka mengkanon kitab menjadi satu kitab. Ternyata itu sampai sekarang masih bermasalah, belum stuck. Coba Abang baca, Abang tonton Yonatan Purnomo itu. Saya sebagai pembelajar harus meluruskan Abang supaya Abang selama ini tidak dinina-bobokkan bahwa Injil sudah stuck. Siapa bilang Injil sudah stuck? Bahkan Kodeks Sinaiticus katanya tidak kanon. Kodeks Leningrad lah, kodeks ini tidak kanon. Nah, Abang bilang sudah stuck. Sedangkan Katolik dengan Protestan aja beda jumlah kitab. Dari mana Abang bilang Injil sudah stuck? Ya, itu. Nah, saya bingung nih. Pernyataan ini tuh sangat bingung, membingungkan sampai sekarang masih berdebat Saya antara orang Katolik, Kristen. jadi saya ambil perspektif Katolik. Nah, ini dia. Maka Abang harus berdiskusi dengan kawan-kawan Abang Protestan. Jangankan sampai kepada kami loh. Sesama Kristen aja masih berdebat tentang jumlah kitab. Oke? Berarti Abang argumen pertama ini gugur. Yang kedua, Injil itu lebih dulu ada. Bang, salah. Siapa bilang kitab Injil lebih dulu ada? Sebelumnya ada Taurat. Bahkan kalau secara arkeologis, historis ya, menggunakan pendekatan ilmiah, yang lebih dulu ada itu kitabnya orang Hindu, Bang. Nah, jadi Saya nggak statement berbicara Taurat, saya berbicara Quran saya, dan Injil lebih saya dulu tidak ada motong Injil. Abang bicara. Saya tidak pernah motong Anda bicara. Itu saya menghargai Anda loh. Saya sebagai seorang akademisi diajarkan untuk kalau memang Anda serius bertanya karena ingin tahu, saya hargai dengan cara saya diam dan saya catat. Tapi kalau Anda ingin diskusi dengan saya akan TikTok dengan Anda. Tentukan posisi Anda. Kalau Anda diskusi dengan saya akan TikTok nih. Karena banyak syubhat Anda yang harus saya potong tuh. Dan tadi saya sudah bilang, kalau terlalu kepanjangan Bang, nanti saya 2 jam ngomong. Bosan netizen dilempar, saya pakai paus. Saya udah bilang gitu kan. Nah, saya tanggapi, Abang dengar catat juga seperti saya. Lalu kemudian Abang tanggapi yang saya sampaikan. Injil lebih dulu ada. Lalu kenapa kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam lebih dulu ada? Kenapa? Apa masalah? Bukankah lebih dulu ada juga wahyu yang diturunkan kepada Musa? Bukankah Abraham juga sudah lebih dulu mendapatkan informasi tentang Tuhan? Bahkan Tabel Hammurabi lebih dulu pada Torah. Pada sama, hampir sama isinya. Mau dikatakan Tabel Hammurabi itu dari Tuhan. Gitu Bang. Jadi tidak benar itu bukan perkara dulu. Justru ketika Tuhan mengutus Ibrahim, maka orang-orang setelahnya menyesatkan agama Ibrahim. Menyelewengkan. Musa diberikan Taurat, diselewengkan. Makanya muncul Yahudi Parisi, Yahudi Saduki. Artinya, jadi kalau Yahudi Parisi bilang gini, oh Kristen itu ajaran sesat, kami lebih dulu ada loh kitab Taurat kami yang lebih benar. Begitu.
Kalau begitu hancur Katolik. Kenapa? Lebih dulu orang Yahudi mengimani Tuhan, nggak pernah menyembah Tuhan pada manusia. Tiba-tiba kalian bilang Tuhan itu berbentuk manusia. Dihajar kalian. Kenapa kalian tolak Yahudi? Kenapa kalian nggak ikuti Yahudi? Orang Tuhan kalian aja marganya Yahudi kok. Harusnya dia lebih didengarkan tuh orang Yahudi itu. Ya. Jadi kebenaran itu bukan karena mana yang lebih dulu, karena kami akui Musa alaihissalam membawa Taurat lebih dulu dari Nabi Muhammad, betul. Isa al-Masih putra Maryam membawa Injil lebih dulu dari Nabi Muhammad, betul. Lalu apa masalah? Nah, cara kita membuktikan mana kitab yang benar itu gunakan kaidah ilmiah. Contoh, jelas nggak siapa penulis kitab abang? Kalau penulis kitab abang aja nggak jelas, berani-beraninya abang mengatakan kitab itu benar. Berarti ini adalah apa? Imani saja, doktrin. Nah itu ya. Ini gugur lagi nih. Nah, saya jawab dua pertanyaan. Apa yang menjadi alasan kami menyamakan Isa dengan Yesus? Kan saya sudah jawab tadi. Kami mempercayai Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Rasul, lalu kami benarkan dengan akal kami karena apa? Kami uji. Contoh, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang tidak pernah ada riwayat yang mengatakan dia pernah berdusta. Maka dia termasuk orang benar. Sebagai Nabi, Nabi itu harus orang benar. Maka Nabi itu syaratnya apa? Dia menunjukkan kenabiannya pada masanya dengan mukjizat. Kemudian orang setelahnya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nah, kami tidak bisa menerima Paulus sebagai orang benar. Kenapa? Kami bisa menunjukkan kebohongan-kebohongan Paulus. Bahkan dalam kitab abang, Yesus pun ada terindikasi berbohong. Sebenarnya saya nggak percaya Yesus yang berbohong, tapi penulis kitab kalian karena adalah manusia, maka tanpa sadar telah menuduh Yesus itu berbohong. Contoh, ketika Yesus mengutip sebuah ayat, sudah tertulis, ada tertulis, bukankah ini harus digenapi dalam kitab para nabi? Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Abang cari sampai dengkul abang sobek, nggak akan pernah abang ketemu itu. Di mana tertulis ayat itu? Nah, maka ada dugaan kalau bukan ayatnya hilang, kalau nggak Yesus yang lupa atau Yesus yang berbohong, kan nggak mungkin. Itu konsekuensi loh. Nah, lalu abang bilang gini, kenapa mencari panggung untuk membahas agama orang lain? Ini bang lucu pertanyaan. Abang tanyalah sama orang Kristen. Kenapa selalu menginjili? Kenapa selalu memberikan informasi kepada orang yang sudah beragama? Dengan apa? Misionaris itu ada bang, orientalis itu ada. Abang jangan tuduh kami lah membahas agama kalian cari panggung. Bang, orang pertama yang menjelek-jelekkan Al-Quran itu orangnya hadir di abad ke-7 loh. Yohanes pula, John of Damascus namanya. STT kalian itu ya bukan Katolik ya, itu membahas apa bang? Membahas agama kami, ada Islamologi loh. Lanjut, Katolik kalian kok jangan merasa pede, kalian jangan sosok baik depan kami. Sejarah kalian kelam. Asimilasi paksa di Kanada tuh orang Katolik loh. Yang banyak membuat kolonialisme dengan menyebarkan agama itu Katolik loh. Kok tiba-tiba bilang kami dengan menunjukkan mana benar kami dibilang cari panggung? Buat apa kami panggung? Kami ini ada tanggung jawab sebagai muslim loh. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya kami mengajak orang kepada jalan kebenaran, dan nahi mungkar kami menolak yang mungkar. Abang kalian Kristen bicara depan publik, kami ini ajaran kasih, kitab kami suci. Justru saya yang bertanya, apa alasan kalian katakan Katolik dan Protestan itu ajaran kasih? Pertama, dalam kitab kalian nggak ada kasih-kasihnya. Kasih sih, tapi sama musuh. Tapi sama sekeluarga disuruh benci, kasihkah itu? Anak kecil disuruh habisi nyawanya, kasihkah itu? Genosida yang dilakukan oleh orang Katolik zaman dulu itu bukan personal loh, komunal loh itu. Zaman kegelapan di bawah otoritas gereja, itu komunal loh, bukan personal loh. Maka ketika Umar Ibnu Khattab menguasai Yerusalem, damai 3 agama, baru itu rahmatan lil alamin tuh. Maka ketika Indonesia mayoritasnya Islam, tenang kalian hidup beragama, tidak ada supremasi kulit putih sebagaimana ada di Amerika itu. Lalu kalian bertanya kepada kami, kenapa kami cari panggung? Kami bukan cari panggung, saya cari perhatian bang, cari perhatian dari Tuhan abang, ya, supaya dia turun menjawab pertanyaan saya. Sembahan Anda itu turun dan berkata ke saya, Ripa kau salah, ku tampar kau. Saya lagi cari perhatian karena saya berkoar-koar menantang. Orang Kristen semuanya menjelaskan, kenapa kalian pede sekali mengaku agama kalian agama kasih? Kenapa kalian pede sekali mengatakan kitab kalian suci? Apa alasannya? Jangan tipui saya. Saya adalah orang yang mencintai ilmu. Nah, jadi kalau abang bilang saya cari panggung, bukan. Saya cari
Nah, itulah nanti ya. Udah saya jawab. Silakan abang tanggapi. Saya bilang kan 2 jam. Jangan panjang-panjang bang. 1 aja. Lanjut. Oke, Uni, saya 1 menit aja. Uni, iklan udah mulai tadi nih, belum ada iklan. Tap layar. Khusus untuk yang teman yang punya love orange, tolong dikirim ya biar Komal nih kuat ya. Love orange ya. Love orange ya, tolong dikirim love orange biar kuat Komalnya ini. Tolong di tap layar ya sampai Bang Faruk typing ya sampai 400k ya. Di tap yang 1,3k, di tap layar ya. Oke, lanjut. Lanjut Leo. Lanjut bang. Buka Silakan mic-nya, Leo. tanggapi.